Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ansarihi wa asya'ihi wa atba'ihi wa hibbihi ila yaumil qiyamah wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid dunya wa ila arwahil ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa a'immatil hadits wal mufassirin wa sairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyin waridin wa ila arwahi walidina wa masyaikhina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh al-imam Abi Zakaria Ibn Syaraf An-Nawawi wa ahli silsilatina ilahi anna Allah yataghashahum birrahfirah wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'ana bi asrarihim anwari ma'lumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyati wa kunnatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahilladzi salaka bi ahbabihi nahjas siratil mustaqim wa ikhtassa bil inayati man ata ila babihi biqalbin salim amatallahu quluban bil ma'asi wa ahya quluban bit ta'ah fasubhana man yuhyil idhama wa hiya ramim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man bihi yatawallahu wa fihi yahim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma tara ta'irun wa habba nasim amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala wa radhiyallahu wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin ila an qala an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari an radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhul jannah qala na'am rawahu Muslim. Sadaqallahu wa sadaqa nabiyuna rasuluna sallallahu alaihi wasallam al-karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali semata-mata dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT di masjid yang kita cintai ini guna bersama-sama mengadakan majelis ta'lim kita yang kita adakan di antara salat fardu maghrib dan salat fardu isya. Semoga kita selalu tercatat sebagai hamba-hamba yang Allah Ta'ala ridhai, yang selalu diarahkannya kepada segala sesuatu yang diridainya pula. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas hadis yang telah kita baca beberapa minggu kemarin hingga sampai malam ini, itu ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana jikalau ulun telah melaksanakan salat 5 waktu dengan benar dan puasa fardu Ramadan dengan benar dan ulun kerjakan yang halal dengan meyakini itu halal dan ulun tinggalkan yang haram itu karena meyakini itu memang haram dari Allah, tidak menambah sedikit pun lagi yang lain pada itu, apakah saya berhak masuk surga? Lalu Nabi menjawab, ya, engkau berhak masuk surganya Allah Ta'ala. Dengan pembahasan sudah lewat, kita tambah lagi, itu berkaitan dengan masalah surga.
Jadi Rasulullah SAW itu misi beliau diutus Allah Ta'ala kepada bangsa manusia dan bangsa jin dan makhluk-makhluk yang lainnya untuk menyampaikan kepada mereka sesuatu yang tidak dicapai oleh akal pikiran, yaitu adanya alam setelah alam dunia ini, yaitu alam akhirat. Itulah yang sering diperdebatkan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka tidak percaya bagaimana bisa sesuatu manusia bangkai yang sudah hancur, tinggal tulang belulang yang sudah ramuk, rupoy, malah tinggal sulbi lagi. Apakah ini bisa hidup? Nah, itu kan tidak percaya. Lalu Rasulullah ini menegaskan, ya, semuanya akan dibangkit Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang lakukan di alam dunia ini. Maka manusia akan terbagi dua kelompok, sekelompok masuk surga Allah Ta'ala dan sekelompok masuk neraka. Lalu Nabi menjelaskan tentang surga dan neraka. Nah, maka sahabat pun mereka akhirnya mempercayai segala yang Nabi sampaikan, di antara tentang surga dan neraka. Sehingga sahabat menanyakan, apakah dengan demikian tadi ulun berhak masuk surga? Iya, kata Nabi. Nah, maka di sini kita akan mengetengahkan pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan surga ini. Jadi kata ulama, yakinkanlah dalam hati kita masing-masing bahwa surga itu sudah ada sekarang ini. Jadi ketika Allah ciptakan surga, kita belum ada lagi di dunia ini, surga sudah ada. Dan tetap ada hingga sekarang. Di antara gambaran surga itu Allah telah ciptakan dengan bata. Ada bata dari emas, ada bata dari perak, kemudian kerikil-kerikilnya batu permata-permata yang mahal, seperti yakut, dan tanahnya berbau harum, tanah za'faran. Di surga tidak ada siang dan tidak ada malam, selalu terang benderang. Tetapi memang kalau gambaran atau sebagai pemberitahuan malam dan siang itu dengan adanya dinding. Nah, dinding itu Bapak Jonathan bila dinding itu bahkan top, nah ketika malam. Bila dinding itu diangkat, berarti siang. Itu aja gambarannya, tapi selalu terang benderang. Dan mereka pun di surga itu masih mengenal waktu-waktu salat dengan adanya tahlil, takbir. Dan hari Jumat pun mereka mengenal dengan adanya kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nang laisa kamitsli syai'un. Jadi bila hari Jumat itu kesempatan mereka untuk mendapatkan kenikmatan, memandang kepada Allah Ta'ala, nang laisa kamitsli syai'un. Bila sabulan, mereka mendapatkan hadiah-hadiah dan suatu penghargaan-penghargaan lah. Dan malaikat pun datangan kepada mereka sebagai perintah dari Allah Ta'ala setiap awal bulan. Nah, jadi awal bulan ada malaikat datangan. Dan ketika awal tahun, mereka didatangi oleh para malaikat. Ya, malaikat buhan ikam diundang Allah Ta'ala untuk mengikuti suatu jamuan. Nah, itu setahun tiap tahun. Dan ada suatu riwayat hadis bahwasanya bagaimana kekuatan seseorang di surga itu. Maka kekuatan orang di surga itu diberikan 100 kali lipat kekuatan kita di dunia ini. Jadi jatah makannya 100 kali lipat pada jatah kita di dunia ini. Berarti kalau kita makan sapiring lah, berarti surga tuh 100 piring untuk makan. Nah, kada sasakan parut minum secangkir, jadi 100 cangkir tak. Pokoknya dikali 100 kali lelakian, 100 kali manusia yang lain. Begitu pula syahwat. Syahwat-syahwat manusia, keinginan-keinginan dengan lawan jenis itu juga dikalikan 100 kali lipat. Nah, ketika Nabi SAW membicarakan tentang surga, tentang banyaknya orang makan dan minum,
Jadi orang Yahudi, entah mereka ini tahu aja sudah kisahnya atau ada tahu, lalu tahu kisahnya tapi mulut atau memang kada tahu. Ujar Yahudi, amun kayak itu kisahnya, amun di dunia aja kita makan sapiring, dua piring, atau kannya apa sakit parut, anak membuang isi anunya sampahnya. Kayak apa aja ada Yahudi karena di surga itu ada WC-nya pulang. Nah, lalu Nabi SAW menimpali hajatuhum arakun yafid. Di surga itu masalah kita berbuang sampah, artinya kan ada qadha hajat, sesuatu kotoran-kotoran yang di parut kita ini tidak ada lagi. Tapi berganti dengan keringat yang mencucur atau keringat yang keluar dari badan. Jadi berubah sampah tuh jadi paloh aja. Nah, paluaran tapi mislul miski kata Nabi. Itu nangaran paloh itu baunya nak kayak misik. Baunya bau kayak misik. Bau haram berarti. Jadi kada ada ganggu orang dengan paloh di surga itu. Kenapa? Karena surga bukanlah tempat kekotoran. Tidak ada kekotoran lagi di dalam surga. Dan tidak ada orang berbuang dahak di surga itu. Atau membuang-buang nang kotor-kotor, nang jijik-jijik lah ada dari surga itu. Dan mendatang suatu riwayat, inna adna ahlil jannati manzilatan man yu'ta qadrad dunya wa mislaha maha. Wa fi wa asyrata amsalihha maha. Sesungguhnya paling penduduk surga derajatnya adalah orang yang diberikan Allah Ta'ala sekedar nilai dunia 2 kali lipat. Ada yang mengatakan sekedar 10 kali lipat dunia ini. Nah, jadi di dunia ini kan kada dana jadi raja lah. Di dunia ini kan kayak apa aja haratnya negara kada dana jadi raja. Paling-paling dikatakan negara apa adidaya atau negara yang punya wewenang hak pito napa-napa ngarannya kan. Kada ada di dunia ini raja nambah kuasa seluruh dunia. Kayak apa aja haratnya negara kada kuasa. Nah, amun di surga kayaknya orang yang paling masuk surga, inya tuh sama dengan menguasai 10 kali lipat dunia. Tapi lah sebenarnya itu sekadar gambaran saja. Nang sabujurnya kada apa-apanya dunia dibanding lawan surga. Cuma gambaran untuk mendekatkan saja. Jadi berarti apa? Ahli surga tuh jadi raja berarti. Berarti alam surga tuh luas benar. Ulama memberikan gambaran alam barzah itu nah dibanding alam dunia kita ini. Alam barzah tuh dibanding alam kita dunia ini. Kita dalam dunia ini bagaikan bayi dalam parut mamanya. Sedangkan orang dalam barzah, nah kayak kita nang di luar nih. Perbandingan antara alam dunia lawan alam barzah. Luasnya benar alam barzah. Jadi kada mungkin dalam barzah orang bakal lahir merebutakan tanah, merebutakan pawa. Luas benar. Mulai zaman Nabi Adam udah sampai hari kiamat muat saja kan kada ada bangka jalan. Nah, alam akhirat pula dibanding alam barzah kayak itu pula. Alam barzah nah kayak orang dalam parut, sedangkan alam akhirat seperti alam kita nyata gini. Imba alam akhirat surga neraka pulang. Nah, maka alam surga lebih luas pulang daripada alam akhirat. Jadi makin kita ke hujung makin berluas. Jadi wajar saja setiap orang ahli surga jadi raja. Wajar saja. Kayak apa luasnya alam surga itu Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang beriman. Nah, kayak paling beberapa tahun hanya talah mengelilingi wilayah kekuasaan. Yalah, mengelilingi wilayah kekuasaan. Kada usah kita nang orang jadi presiden lah, orang jadi bupati kan mengelilingi HSO nih. Bisa kada talah mengelilingi lah. Sibuk macam-macam. Kasih tahu mengelilingi wilayah kekuasaan seorang nih. Ya misalkan kan
Kun mengulingi kada tahawiyah kahiyau sanyaannya, apalagi sampai 10 kali lipat dunia. Bagaimana luasnya surga itu. Itu gambaran kita di dunia malah. Nah, karena di akhirat itu kayak apa? Allah Ta'ala memberikan kesempatan bagi orang beriman untuk menikmati surga sepuas-puasnya. Ada suatu riwayat bahwasanya di surga itu ada beberapa kamar yang terbikin daripada bermacam-macam batu permata. Namun kita ini kan tawing-tawing kita ini semen, pakai tihel, tak pada harganya loh kan terjangkau aja. Ada di surga itu batu permata yang menjadi bahan bangunannya ya Pak. Yang mencurunong tuh, itu yang jadi bahan bangunannya. Nah, karena dari batu permata, maka tembus pandang. Nah, mulai dalam kau melihat keluar. Nah, itu tembus pandang. Mulai luar pulang, kau melihat ke dalam pulang. Tapi di surga itu pemiliknya Jepang menikmatinya. Orang lain pulang kan wilayahnya. Dan disitulah bermacam-macam kenikmatan dan kelezatan, kegembiraan. Nang kada pernah mata melihat. Kada pernah telinga mendengar. Dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Nah, jadi kita ini sekarang misalkan, nangar kita surga lah, kita menghayal. Maka hayalan kita ini kada payu. Dibawa ke surga ada payu hayalan kita nih. Ada tetamu, jauh benar kalah lawan nang sesungguhnya. Hayal di situ, maka kehayalan kita ini ada bacang kawam mencapai bagaimana hakikat surga nasa bujuran. Lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW, itu kamar-kamar nang tembus pandang tadi milik siapa ya Rasulullah? Nah, ujar Nabi itu nang berhak mendapatkan nang luar biasa kamar-kamar nang harap penuh dengan kenikmatan tadi. Nang berhak mendapatnya liman afsyas salam, bagi orang nang katujuh mengucapkan salam kemana-mana. Assalamualaikum, katujuh benar assalamualaikum, mengucapkan salam kepada orang-orang di mana-mana. Kemudian wa at'amat ta'am, katujuh beri makan dan orang. Nang keempat wa ada masyam, dan orang itu selalu berpuasa kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, nang keempat, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan orang itu sembahyang malam sedangkan orang papadanya guringan. Katujuh menyebarkan salam, katujuh beri makan ke orang, puasa rancak, ditambah lagi tiap malam salat tahajud. Orang guringannya sembahyang tahajud. Itu gambaran sementara adalah pemahaman dari hadis Nabi ini. Nah, karena sahabat memahami kayak itu, mereka pun akhirnya mengaku kepada Rasulullah SAW. Waman yuti kudzalik, ada hajakah ya Rasulullah nang kawam menggewingin toh. Padahal sahabat ini kan ahli ibadah. Ternyata ketika Nabi memberikan gambaran ahli surga naka itu, mereka rupanya merasa tantangan berat. Ada karena kau menggimana macam itu, menyebarkan salam, memberi makan kepada orang, suka berpuasa terus menerus, dan suka salat tahajud. Ada karena mampu menggimana itu ya Rasulullah, maka harap benar berasannya nih, ujar sahabat Nabi. Lalu Nabi memberikan pemecahan daripada maksud beliau itu. Amata tutiqu dzalik. Apakah engkau mampu melakukannya? Lalu ini pecahannya aja Nabi, pemecahannya kayak ini. Man laqiya akhahu fasallam alaihi aw radda alaihi salam faqad afsyas salam. Bila tatamu kawan saudara seagama lalu mengucap salam assalamualaikum,
lalu disahutinya. Atau inya disalami oleh kawannya, disahutinya Waalaikumsalam. Iya aja Nabi ngarannya orang tuh ngaran sudah menebarkan salam. Nah, itu. Nah, kedua, waman at'ama iyalahu ahlahu minat ta'am hatta asba'ahum faqad at'amat ta'am. Siapa yang memberi makan kepada keluarganya, bini, anak, diberi makan hatta asba'ahum hingga mereka sampai kenyang. Artinya mengongkosi itu sesuai dengan aturan kemampuan, sesuai dengan kemampuan dan memang sesuai dengan yang ditargetkan oleh agama kan bagi masing-masing kita tuh lain-lain ukurannya lah. Bagi orang yang biasa ada standarnya, bagi orang yang lebih banyak hartanya ada standarnya. Artinya sesuai dengan perintah agama atau memberi makan dan keluarga. Nah, maka itu dimaksud dengan memberi makan orang lain. Kada mesti harus rancak aruh loh rancak menyelamat. Ya bagus saja itu kan. Cuma bukan itu maksud Nabi. Memberi makan keluarga pun Nabi itu termasuk dalam kategori wa'at amat ta'am. Memberi makan kepada orang lain. Nah, sehingga kan kita memberi nafkah kepada keluarga itu kewajiban katanya. Berpahala. Memberi makan keluarga itu kewajiban, berpahala kita. Jangan dianggap itu semata-mata nyulung duit kada berpahala, ada itu. Nah, amun kita keluarga itu belum cukup lagi ongkosnya tambahi. Yang mikirkan orang lain loh. Kalau ge seorang tuh dikanyangi lo kan. Nah, dicukupi dulu ongkosnya. Ada pak ulama mengatakan kalau kita menjulung duit dan anak bintu berniat niat memberi nafkah sebagai kewajiban kita. Ada pak kayak itu pulanglah. Nah, jadi berniat kita aku julung duit ke bini ke anak ini nah untuk melakukan kewajibanku memberi nafkah kepada mereka. Berniat kayak itu. Ada pak ulama apa lama mempertegas lagi bukan sekadar julung-julung aja duit harus berniat untuk melakukan kewajiban kita lawan anak bini. Nah, maka dengan kita memberi ongkos kepada anak bini itu kita sudah dapat kategori Nabi amat ta'am, orang itu telah memberi makan kepada orang lain. Artinya masuk juga orang berhak dapat surga tadi. Wa man shama syahra Ramadan wa min kulli syahrin salasata ayyam faqad ada masyam. Nah, ini kan kira tanggalnya sedikit nah. Siapa kawa puasa Ramadan sebulan penuh ditambah lagi puasa sunat 3 hari sebulan. Nah, gini mulai kamu Syawal kawa pak 6 kira-kira lah. Dzulqa'dah puasa lah. Nah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, ini kita nilai. Jadi anjuran Nabi itu puasa 3 hari sebulan. Bila kawa aja Nabi Ramadan beres 3 hari sebulan pulang puasa. Nah, maka itu dapat predikat faqad ada masyam. Berarti orang tuh dianggap setelah terus-menerus berpuasa hukumnya. Kenapa? Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Ketika sebulan itu 3 hari puasa, dikali 10 berarti seolah-olah puasa 10 hari. Kan satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Nah, kalau kan beda sebulan 3 hari puasa, jadi seolah-olah puasa 30 hari. Itu dari segi nilai pahalanya tadi kan. Nah, yang terakhir waman shallal isya al akhirah wa shallal ghadata fi jamaah faqad shalla bil laili wan nasu niyam. Siapa kawa sembahyang isya berjamaah. Karena pulang berniat, karena imbahnya tuh aku anak subuh pulang ke masjid pulang berjamaah. Lalu kawa pulang subuh berjamaah, maka orang tuh dianggap telah sembahyang sunat samalaman dan orang guringan. Maksudnya apa? Orang sembahyang samalaman sama dengan nilai sembahyang samalaman orang lain guringan. Nang guring itu ialah Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kan buahnya itu kan tahu di sembahyang. Bahari Jepang lah. Bahari itu kan
orang non muslim ini imbah maghrib tuh kan pikir guring ini ki ada danang apa-apa kegiatan. Karena pulang isuk malah yoronya guring bangunnya pulang. Ya kira kita ini mungkin orang non muslim guringnya lambat juga, tapi bangunnya malah yor buahnya tuh kan. Katanya kada ada anunya nang kewajiban sembahyang subuh ada buahnya kan. Nah, jadi maksudnya tuh sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah, orang guringan. Maksudnya orang non muslim nang guringan. Maka dapat predikat orang nang sembahyang di malam hari juga. Nah, sehingga surga ini pantas didapatkan oleh setiap orang-orang yang beriman tadi dengan mengamalkan yang seperti digambarkan Nabi tadi. Kemudian Imam Qurtubi rahimahullah taala berkata, siapa yang taat kepada Tuhannya dan dapat melawan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Dan siapa yang terus-menerus membangkang Tuhannya dan selalu memperturutkan hawa nafsunya dan nafsu syaitannya dan selalu membangkang kepada Allah tadi, nah maka nerakalah yang akan dekat kepadanya. Nah itu. Jadi ini sebagai gambarannya kan, gambaran ahli surga dan ahli neraka itu. Ujar Imam Al-Qurtubi. Imam Yahya bin Mu'ad rahmatullah alaih berkata, meninggalkan dunia itu adalah sesuatu keputusan yang berat. Nah, jadi kita ini ketika berhadapan dengan dunia, awal kita meninggalkan itu adalah keputusan yang berat. Tapi ada yang lebih berat lagi ketika surga yang luput. Nah, jadi kayak apa? Kita ini rasanya misalkan lah ada sudah kan kita mendapatkan keuntungan besar. Kita lepas misalnya, atau kita kadang menjangkau luput kita tak sulisih lalu rugi, ruginya benar. Kayak apa hati kan asa kalah benar, bercampur sangkal, bercampur sedih. Kayak apa? Pasti kan kita merasa terbebani dengan terlepasnya sesuatu keuntungan yang sudah di hadapan mata tadi. Itu aja Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ada lebih berat lagi ketika surga yang luput. Bayangkan ya kayak apa ketika orang tadi sudah harapan dapat keuntungan di dunia nih, lepas sekalinya. Kayak ini sakitnya hatiku aja. Kayak ini aku sangkalnya, kayak ini aku sedihnya, kayak ini aku serta pekalahnya. Nyata-nyata di yang seorang nambah ujung, hanya lepas. Tak sebelah tak orang lain. Nah, bayangkan sidin akhirat surga itu lebih berat lagi ketika lepas pada orang beriman. Nah, itu gambarannya kayak itu. Jadi kita tuh sebenarnya pukulan-pukulan di dunia nih supaya kita mengatakan ke akhirat. Itu kan panas arimnya lah bilang nang kakulupuk cari banyu nang nginom lo kan. Nah, tabayang tuh kayak apa di akhirat kan di padang mahsyar. Jadi ada dulu tuh kiai orang tua mulai Jawa nih. Jadi orang acara haulan. Ini pun pondokan nih kan, pondokan di mana di apa nih? Di mana di Parlak nih kan di taplak di ini nih di tanah nih, di tikar nih pondokan. Lalu anunya apa ngarannya harinya nih kan mulai dari pagi terus mulai naik matahari nih. Pas ada nang kana tajamur matahari. Jadi dia kiai nang tuha tadi, ayo adik-adik duduk di sini nggak apa-apa. Memang panas, tapi api neraka lebih panas lagi jadi nah, tertawaan kanak-kanak harapan tuh kan dihibur sidin hanya sidin mengatakan akhirat sidin amun di dunia ini bajemur nih taburong kanangan kadeda kan orang acara haulan kanangan kadeda orang kepanasan pukul 8 pukul 9 itu nah jadi ada apa ikam Tuhan wae anak-anak adik-adik nih kepanasan karena di akhirat lebih panas lagi nah itu kan artinya kan orang tuh pikiran ke akhirat ketika menghadapi sesuatu di dunia yang sakit ini bayangkan kayak apa di akhirat. Amun dunia rugi, bayangkan kalau surga yang lepas itu lebih berat lagi ujar ulama kan. Wa tarkud dunya mahrul akhirah.
Ternyata meninggalkan dunia itu adalah mahar untuk mendapatkan akhirat. Nah, kayak itu sekalinya kita nih. Bila kada hakun melepas dunia, kita nih kan dapat akhirat. Anak berdatang dengan akhirat tuh nih. Anda mendapatkan akhirat, kada hakun melepas dunia, nyata aja parai. Contoh, kita kan asik-asik berurusan dunia loh nih. Makanya sampai waktu sembahyang. Iya, amunnya tetap asik begawi, berarti kan dah melepas dunia tak. Kita kalau nih pas melepas dunia, walaupun sementara kan melepas juga ngarannya. Nah, dinto. Atau orang banyak bisi harta, lo kan lalu cukup haulnya, cukup nisabnya, maulah kada dihimpal lo kan pacang jakat seperempat puluh bisi duit 40 juta, 1 juta dijolong. Amun mikir akan 1 juta tuh kada tajolong dah. Oh ngumpulakan hujungannya ini aja. Sehari aja berapa aku berhujung 200.000 sehari, 1 juta berapa nih? 5 harinya tak boleh gini. Nyamannya aja, jolong ke orang kah? Nah, ini nih, bila kada ingat tahun Allah Ta'ala beri pahala apa nama beri rezeki. Kada ingat pada Allah beri rezeki, kenapa? Dipalar-palar. Ujar Tuhan tuh nih hartamu, Tuhan itu harta orang miskin. 40 tuh nah, 40 juta bisa duit kan, jakatnya 1 juta. Nah 1 juta dipalar, 39 lagi nang di kantong seorang. Kenapa nah 1 juta dipalar? Ini nih ngarannya, mikirkan pun orang. Yalah, seorang 39 dia diberi rezeki Allah Ta'ala. Kenapa nang 1 juta nih dipalar? Ini hak fakir miskin gitu, hak orang nang baca mendapatkan zakat. Biar kita taruhi kayak apa, tetap itu ada cirinya, ini hak fakir miskin. Bila orang beriman kan kada wani naruhi itu. Diwani menyisihkan itu. Diwani apa? Menyimpan atau manahuri mata-mata nang 1 juta tadi. Lapas 1 juta loh kan. Nyatakan 39 nyatakan. Jangan mikirkan nang 1 juta gitu. 5 hari aja aku mengumpulkannya tak boleh. 200.000 sehari aja hujungannya. 5 hari tahun 1 juta nih. Ini nih kada ingat pada Tuhan beri rezeki Tuhan. Kawa 40 juta, kawa 1 juta maluloi nih. 80 juta pulang, 2 juta nanti loloi. Tahanlah utuh nih pulang melepas 2 juta. Nah, itu ngarannya godaan, ujian dari Allah Ta'ala. Kayak apa kita cinta dunia kadakah? Paksa miliar, berapa miliar tak? 1 juta kah? 1 miliar berapa? Ya, 1 juta lah. 1 juta lah. Nah, sambilnya 1 jutaan. Pak. Kamu sudah mahir mulai nah halus nih. Berharta sedikit, jakate. Makin banyak berharta, makin kawa menjakati. Aku aja bila sudah banyak berharta hanya berjakat. Ada macam berjakat orang ini. Karena harta itu mulai sedikit disayangi, makin banyak makin pamalar. Ada mau kayak itu kita akalan manusia itu kada didustai loh kan. Amun sedikit dia pamalar deh, makinnya banyak lagi, mungkin pamalar lagi. Jadi kita tuh nang bersedekah itu belajar mulai kita sedikit bisa harta. Belajar bersedekah itu nah, ada harta disisihkan bacang diberikan kepada orang lain atau disumbangkan kepada agama, diinfakkan, diwakapakan. Kenapa? Jadi infak disambat kada wakaf. Nah, maaf-maaflah sedikit kita bahas. Kalau kita bicara fikih Imam Syafi'i, nangaran wakaf itu bandanya kada mau habis. Misalkan, nah, bawa wakaf tihang mikrofon. Habislah tihang mikrofon nih. 10 tahun di masjid. Hancurlah tihang mikrofon nih, habis-habislah. Nah, ini bawa wakaf artinya bandanya kada hilang. Ini arti wakaf. Amun bawa wakaf duit itu pacang dilanjakan, bukan ditempel di taweng loh nih. Tuh kan? Duit dah. Nah, duit itu nilainya nang manfaat. Nah, sehingga ulama Syafi'i itu kada setuju ketika duit dikatakan benda wakaf. Karena duit itu manfaatnya nanti diambil, bukan duitnya langsung. Kalau bawa wakaf tihang mikrofon, bisa bujur gini bandanya dipakai. Bawa wakaf napa? Mija pacang mana kitab, besar bandanya dipakai. Kada bener. Nah, lalu ketika duit dijulung ke masjid, lalu dikatakan infak atau sumbangan itu bujur aja.
Kalau kita bicara mazhab Imam Syafi'i. Karena ngaran wakaf tuh bendanya kada pacang apa? Kada pacang kalau anu tadi bendanya itu dipakai, kada pacang habis. Amun duit kan dipakai habis langsung. Manfaatnya aja nang datang lagi. Nah, sehingga dengan demikian kayak apa aja status duit kok. Kalau orang mengucapkan diwakafakan ke masjid duit tadi, kayak apa statusnya? Ya tetap aja ini milik masjid. Cuma digunakan untuk kemaslahatan masjid, untuk kemakmuran masjid duit tadi. Jadi milik masjid aja juga. Jadi kada salah apa orang nyebut wakaf juga kan. Artinya kada gugur ke lantai, ada aja sambutannya. Cuma jikalau orang mengatakan wakaf itu disebut infak, disebut sumbangan, itu kada salah. Itu aja maksudnya. Ada kita berikan bawa kap tanah, tanahnya diantar ke masjid nih. Nah, bawa kap kayu, bawa kap papannya antar ke masjid. Nah, itu kan. Kalau duit itu Pak, itu kan duit itu kan kada duitnya kada duitnya langsung dipakai tapi manfaat daripada duit tadi. Dibelanjakan lah artinya kan. Nah, sehingga dikatakan infak atau sumbangan. Sama ya, ada pahala juga kan. Sama ada pahala juga, cuma istilah ada itu, istilah penyebutan untuk mazhab kita Imam Syafi'i nah kayak itu. Nah, begitulah. Jadi kan orang yang berwakaf, orang yang berinfak, orang yang menyumbang untuk agama itu adalah orang yang sanggup meninggalkan dunia. Artinya dunia itu kan asal miliknya dilepasnya. Nah, sehingga itulah yang dikatakan ulama sebagai jujuran mendapatkan akhirat. Bila orang mengejar dunia pasti akan menghinakan lawan dirinya. Itu kalau lah pasti hakon ulun apa kenapa kalah orang berdagang tuh kadang kan palang anu nang manukar nih kadang hapa-hapa nih sabar beja dihapak orang sanek jada orang lagi datang ke toko nih itu kalau nih orang berdagang itu kan harus siap beramah tamah kepada orang yang membeli nih biar kayak pakai orang kasar santai aja supaya orang jangan jara ke toko seorang atau kalau nih nah berarti kan orang mencari dunia tuh siap diremehkan orang lain. Mungkin ada hakon kayak itu, beja, bedagang, betuko. Bila orang tak salah, memai lo kan orang menukar tak salah, memai, maulah payo lah. Karena merasa tinggi seorang, level merasa tinggi, lalu lah orang lain nih kasar, gara-gara salah merasa lebih tinggi. Nyata, dia kan ada payo tokonya. Pastikan hakon bakal lah, lo kan. Nah begitulah orang mengajar dunia pasti akan merendahkan dirinya. Tapi ketika orang mengajar akhirat, dia akan memuliakan dirinya. Kita ke masjid ini adalah nang bebarang haji baju. Pasti lakukan baju nang baik. Mandi orangnya lakukan baudu bersih-bersih, minyak harum, pakaian nang hanyar baju kan. Demunang pakaian ke padang dibawa ke masjid lakukan. Nah, jadi kan orang mengajar akhirat tuh mulia, bagus. Tempatnya apa dia mau membarang di masjid lakukan bebarang haji pasti kan bersih tempatnya. Nyamannya bener lah. Sama bagi kipas angin, lakukan tarang, pernah lampunya kan. Nah, tuh bila orang mengajar akhirat itu dimuliakan, diberikan fasilitas, diberikan kenyamanan, itu sudah nyata sudah. Tapi anehnya, kenapa terkadang orang menghakun balap-lapah mengajar dunia dan terhina dirinya dan meninggalkan kemuliaan di dalam menuntut akhirat ternyata kekal dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari hadis yang mulia bahwasanya Nabi bersabda, "Man sa'alallahal jannata dzalata marrat." Siapa meminta surga kepada Allah 3 kali. Misalkan nang kaya kita belum puasa itulah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan? Nah, ada baca dah, cuma 4 sembahyang tarawih, nerima aminakan sama aja juga kan. Nah, hitung juga kan sama dengan membaca sama aminakan tadi. Nah, 3 kali baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 3 kali dibacakan minta surga kepada Allah taala. Nah, maka ketika itu surga berkata kepada Allah, "Ya Allah, masukkan hamba pian itu ke dalam surga." Lalu wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung kepada engkau daripada murkamu dan nerakamu. Baca pernah 3 kali juga. Neraka pulang menyahuti juga. 4 juga apa? Berdoa juga. Ya Allah, lindungilah dia daripada ulun. Bagus doa itulah.
Jadi kita puasa kadang baca doa gitu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, hafal doanya lah. Bagus dibaca doa itu orang rancak baca doa gitu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepada Engkau keridhaan-Mu dan surga-Mu, dan kami rindu kepada Engkau daripada kemurkaan-Mu dan neraka-Mu. Nah, bagus diamalkan. Kita hafal sudah rancak mendengar. Tuan guru bacakan kita belum puasa. Dan hadis Nabi yang lain lagi Allah Ta'ala berfirman, unzuru fi diwani abdi faman ra'aitumuhu sa'alanil jannah fa'adkhilhul jannah wa man ista'ada minan nar fasrifuhu anha. Nah, jadi kita ini kan ada rugi umpat sembahyang tarawih itu nah. Ada baca doa, ada maminakan ada karena catatannya di buku. Karena di negeri akhirat Allah Ta'ala menyuruh para malaikat. Ujar Allah Ta'ala, wahai para malaikat, perhatikan buku catatan hamba ini. Perhatikan buku catatannya. Adakah di situ lihat tulisannya inya minta surga? Bila ada catatannya yang minta surga, masukkan ke dalam surga aja Tuhan. Syaratnya leh. Nah, kita tuh umpat sembahyang berjamaah kan. Dengar tuan gue baca doa, kita maminakan, iya ada dapat juga. Nah, nyamannya benar kita sinilah. Yang berjamaah kita 5 kali sehari lah. Nah, masuk ke masjid, ada bisa baca doa, 4 doa imam berang. Mau lah imam baca doa nak ada baik, kan bagus doa sidin. Nah, itu kan buat maminakan ada. Ya ada kita ada dapat juga. Ya ada tahu. Ya tak ada. Nah, baik-baik dipinta orang lawan Nah, kita semua berjamaah tuh nah. Jangan kumbar imbah assalamualaikum bubar. Nah, jangan kayak itu. Berbirit kada lo kan Jangan kayak itu. Sampaikan berdoa, ini sakal doa pertama gen. Alhamdulillah dapat sudah kan. Enggak ada berwirid nih, tak anu populer bener berwirid lo kan Nah, jangan sampai itu rugi gitu juga kan walaupun sudah dapat 27 derajat tapi nilai yang lain kada dapat. Maka penting kita minta surga itu karena dicari orang karena datanya cari orang karena adakah di buku catatan nah minta surga ada sudah apa aja cuma orang berdoa ini minakan ya juga. Nah, maka masukkan ke surga aja Tuhan orang ini. Atau inya minta perlindungan pada neraka. Bila ada, jauhkan daripada neraka. Nah, untungnya leh. Maka di sini kita minta kepada Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi pemberi nikmat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita perlindungan daripada api neraka. Tempat di situ kehinaan yang terus menerus. Dan semoga kita dimasukkan ke surga Allah Ta'ala. Tempat keridaannya terus menerus. Dengan berkah pangkat kebesaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kesimpulan daripada hadis-hadis yang disebutkan di atas yang kita baca sudah beberapa minggu ini, boleh saja kita meninggalkan yang sunat-sunat, tapi jangan sampai meninggalkan itu ada niat meremehkan. Karena nangar sunat itu banyak benar lah. Nangar sunat itu banyak benar. Mau kita gawi sanyanya kada kagewian. Amana pardu kan kita sembahyang iya 5 kali ini pangsa di semalaman. Ada banyak tambah lagi gitu-gitu tuh pantah. Tapi kita mau ulah-ulah dengan nazar. Amun ada perintah agama kan nang sembahyang nang pardu 5 nih pantah. Kamu nang sunat-sunatnya macam-macam sunatnya itu. Nah, tapi ada juga lah nang sunat tuh kada kawa kita manggawi pacang malah memanjangi acara. Dalam kitab fikih itulah. Misalkan nah kayak baca tasbih waktu rokok tuh nah. Misalkan 3 kali kawah aja mau mengiringi sudah. Maka ingin 3 kali aja jam lebih itu. Kan itu. Bila surangan araha 11 kali garaha tasbih rokok itu. Karena pernah itidalnya pulang. Kenapa doanya itidal itu kan ada nang terpanjang doanya. Biasa Bismillahirrahmanirrahim tuh. Ya semuanya pulang, sujudnya pulang. Nah, amun kira-kira pulang misalkan 3 kali makmumnya terbulirit, ayo tambah berang jadi 5 misalnya lah. Karena menjaga kemaslahatan. Karena makin ganda masjidnya, makin banyak makmumnya. Mungkin ada nang tadudi atau kayak rukuk pertama tuh nah. Rakaat pertama tuh rukuk lo kan apa aja imam panjang bener, lawas bener aja rukuknya. Itu beri kesempatan kalau ada nama sebuk. Itu boleh kita sunat hukumnya kita.
memanjangi rokok di rakaat pertama. Kalau ada nama masbuk supaya sawat. Masalahnya bila nama masbuk ini tasudisih, inya turun, imam berdiri, parai. Ada depan sarakaat. Imbah salam imam tambah sarakaat. Banyak orang nak ada mengerti masalah ini lah. Kadang dah tentang bubuhan nang tadudi-dudi masjid ini nah. Nyata sudah imam itida sudah datang, kaji mancap membelep tober. Tetamu sudah imam. Terus akan lagi dibawa itu kan. Orangnya ikut imam tapi membelep. Tadi mau itu. Jadi kita tahu bilanya tadudi, orang sudah itidal dah. Santai ya kan, harus sabar memparapas kan buka-buka. Kalau kenapa-napa kan taruh pas ada makmum lereh, merebutakan sop. Karena apa yang bahan Allah hinggal pulang, nah lalu ada khusyuk sembahyangnya. Tinggal masyarakat sudah ada apa ya kan? Tidak imam atau hendak Allah hendak rokok, pas imam bangkit, tak sudah hilang sarakaat kita. Tinggal atau ada debat sarakaat kita kan. Nah imbah salam imam, pada kita tahu hutang tambahi. Ya ada naka itu kan, di mana ilmunya gitulah kan. Lobar imam rokok. Jadi Allah pas sudah nah Allah, nah dintoh seorang Allah berturun imam sudah hamidah tak sudah nah. Ini kada debat sarakaat, ini kada debat sarakaat. Imbah salam imam karena tambahi sarakaat. Kada mau dianggap sarakaat itu mau parai. Nya kesempatan jadi sarakaat itu imam masih rukuk, ini kan imamnya tawasinya nih. Ya kajur asar kan Allah Akbar. Sampai sekali nunya tasbihnya imam nih. Nonton dudi nyaman kawas sawat jadi Pak Allah Akbar. Sampai ini Allah Akbar. Turun, Pak turun sekadar sekali sadetik turun nah. Tetamu imam batu rukuk. Sambil hamidah dapat sarakaat ini. Pas sadetik tetamu kan tapa imbai lah imam rokok sadetik dapat imam bangkit itidal dapat sarakaat bila tak sudah parai ada dapat sarakaat apalagi sampai imam sudah itidal nyata-nyata. Nah itulah diantaranya jangan sampai ada orang-orang yang ada mengerti kayak ini. Kemudian yang halal itu adalah Allah yang menghalalkan dan yang haram Allah yang mengharamkan. Bukan kita yang mau atur dalam agama adalah dengan memperturutkan akal pikiran sendiri. Jadi kembali kepada dalil-dalil agama. Kemudian pulang wajiblah kita menyibukkan diri dengan nang fardu-fardu. Kulo bujurakan nang fardu-fardu itu bila sudah beres nang fardu hanyar manggawi nang sunat. Sama nang sunat-sunat tuh pulang nang mana sunat-sunat nang penting-penting sunatnya itu bujurakan dulu hanya tambahin sunat nang lain. Amun nang sunat nang ada gen kada ruhoy lagi tambahin pulang sunat-sunat macam-macam. Nah, ini kan berarti artinya sunat nang tauho nih. Nang sunat nang primer aja sudah masih kada beres lagi. Nah, maka ketika menambah sunat nang sekunder ke jurang ada tambahannya nih. Nah, berarti kan ini kada pas aturannya dalam agama. Jadi ada nang sunat kan yang penting benar, ada sunat nang muakat, ada sunat nang kada muakat. Nah, maka nang muakatnya beresakan. Lalu pulang naikkan kepada sunat nang gairu muakat. Nah, itu kan dalam beragama ini. Kemudian buat apa kita mengerjakan nang sunat? Nang sunat ini sebenarnya untuk kita memberesakan nang wajib-wajib. Kenapa? Karena kan di akhirat itu karena orang nang pertama-tama nang diperhitungkan adalah sembahyang. Nah ini nih, nang sembahyang itu dihitung Allah Ta'ala. Bila sembahyang beres, nang lainnya tak kurang ya kita lagi kan. Itu penting benar sembahyangnya bilanya beres sembahyang lain nyaman jadi ibaratnya menghitung doang kalau batin itih gitu dah. Asap beres di sembahyang sudah kan. Nah maka penting benar kita sembahyang ini. Nabi hendak wafat aja kan. Nah panang ucapan terakhir umati as-salah. Umatku jaga sembahyang. Penting benar berarti amalan pamungkas katanya ini sembahyang. Nabi itu masaniakan benar. Nah maka semua yang fardu ini kan kita bisa aja tak salah-salah kan. Ada tang kurang-kurang kita yang fardu ini. Nah maka kita banyakin nang sunat. Mana pali kalau nang fardu ini kan kurang itu maka nang sunat nang jadi panambalnya. Nah maka gunanya kita manggawi sembahyang sunat ini pacang mempersiapkan tambalan bagi nang wajib. Sehingga ketika sudah beres sembahyang nyaman nam kita sudah. Nah, jadi nang fardu kita gawi bujur-bujur, nang sunat kita tambahi pulang. Karena ini pacang menguati mengokohkan bagi sembahyang tadi.
Nah, sehingga macam-macam lo sembahyang sunat lah. Ada rawatib, ngarannya qabliyah ba'diyah, ada ngarannya isyraq, ada ngarannya duha, ada ngarannya sunatul awabin, ada ngarannya witir, nah, ada tahajud, ada sunat wudhu, ada sunat taubat, macam-macam. Allah Ta'ala menyediakan kita mengerjakan sunat-sunat tadi. Nah, begitulah gunanya sunat itu, panjang menambali. Kita kada umpat, ada orang berpendapat bila sing haja meninggalkan nang fardu kada kawa dibayari. Kita kada umpat. Rugi umpat dapat itu rugi. Sing haja meninggalkan nang fardu kan. Lalu keluar pada waktunya sudah, maka jar kada boleh lagi diqadha gitu. Parai sudah. Pakai apa lagi aja? Banyakin nang sunat. Nah kayak kawa membayari lo kone. Satu fardu itu 70 nang sunat hanya kawa mencukupi. Banyaklah kita menggunakan sunat lah. Nang fardu jagian sudah tak keluar pada waktunya sudah. Masa nak ditambah lawan sunat. Nang fardu jakulir. Masa nang sunat ditambahkan nang fardu. Ulun gak ada umpat mendapat gini. Namadahkan bila nang fardu dia ditinggalkan sengaja ada kawadi qadha lagi. Ada umpat mendapat gini. Nah kita umpati mana? Nah kita umpati sembahyang 5 waktu tu sing haja kah? Kada sing haja kata tinggalkan. Sing haja kah meninggalkan? Atau kada sing haja kah? Gara-gara lupa dan sebagainya. Tetap wajib diqadha. Berapa hutangnya bayar bisa itu kan? Nah, nyamannya benar. Zuhur, asar, maghrib, isya subuh seharian sing haja meninggalkan sembahyang. Bayari 17 rakaat beres. Amun 70 kali 5 350 lah lapahnya manduha 350 kayak kawah halo kan. Nah, jadi itu pendapat nak itu bukannya menyamani mangalihi bagi apa? Bagi pengikutnya loh kan. Jadi kita kada umpat nah itulah. Jadi gitu aja bila orang tak tinggal nang sembahyang fardu sing haja kada sing haja tetap dibayar dengan apa nanti tinggalkan itu fardunya. Nah, kayak itu aja kan. Ya, itu. Inilah dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi pribadi yang sebenarnya kita semuanya seluruhnya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.